Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ceramahnya Pak Ustadz ya. Ya Bang. Bang Selesa tadi. Aduh mana? Habis. Allah. Oh Bang, Allah. Salam adik kau. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tiada henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada Allah atas segala anugerah, atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Semoga apa yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita jadikan untuk mencari bekal akhirat kita, pahala-pahala yang insyaallah akan kita terima di hari akhirat kelak. Kemudian salat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Allah berikan kita kekuatan. Dan Allah masih menitipkan akal yang sehat untuk kita, untuk bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik mari kita ambil untuk kita laksanakan, yang buruk mari kita jauhkan, kita hindarkan untuk tidak kita lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini di hari Jumat kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan ini akan terus kita jalani dalam kehidupan kita, mengisi hidup dengan ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan adalah untuk beribadah kepada Aku. Beribadah maknanya luas, bukan hanya sebatas sholat saja, bukan hanya sebatas puasa saja, tetapi segala apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita, baik yang berkaitan langsung kepada Allah atau yang berkaitan dengan kehidupan kita sesama manusia atau hablum minallah. Kalau itu adalah perintah Allah, itulah yang harus kita laksanakan, dan itu akan menjadi ibadah kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang mana ayat ini tidak asing lagi di telinga kita. Ayat ini sudah sering disampaikan oleh para guru kita, buya-buya kita, yang mana ayat ini mengingatkan kembali kita semua hendaknya lebih
berhati-hati dalam setiap berbuat, bertindak dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah selalu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berpendapat mengenai penggalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu pada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Kata beliau, maknanya adalah kita harus benar-benar memperhatikan, kita benar-benar harus memikirkan, kita benar-benar harus menimbang apakah yang kita kerjakan ini, yang kita lakukan itu akan memberikan kebaikan, dapat menyelamatkan kita, atau malah sebaliknya yang kita kerjakan akan merugikan kita atau mencelakakan kita sendiri. Inilah pendapat daripada Imam Ibnu Jauzi rahimahullah tentang perintah Allah kepada kita semua. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Apa sebab? Karena sudah sering kali disampaikan oleh para guru kita bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini kaum muslimin, sekecil apapun itu, baik yang nampak oleh orang lain ataupun yang tidak, semua itu akan diperhitungkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan diperlihatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari perbuatan kita yang tidak akan dibalas oleh Allah. Maka inilah yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jangan sampai nanti perbuatan-perbuatan kita ternyata ganjaran yang Allah berikan adalah ganjaran yang mencelakakan kita, ganjaran yang merugikan kita, ganjaran yang menyebabkan kita diazab di dalam neraka. Ini perlu kehati-hatian kita semua, karena waktu tidak akan berbalik ke belakang. Wal asri innal insana lafil khusr. Demi waktu, demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar cenderung akan jatuh ke dalam kerugian. Apa sebab? Karena banyak kita yang lupa, banyak kita yang lalai, banyak kita yang lengah, banyak kita yang mengabaikan peringatan-peringatan Allah, banyak kita yang tidak mau tahu untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, kita menganggap itu tidak menjadi hal yang penting bagi kita. Kita masih terus dalam kemaksiatan, kita masih terus dalam berbuat dosa. Kata kita, nanti sajalah, besok sajalah, lusalah, saya akan bertaubat, saya akan beribadah. Padahal jaminan hidup tidak ada pada diri kita. Umur tidak ada yang bisa kita pastikan. Kita tidak tahu apakah hari ini hari terakhir kita, apakah besok kita masih menikmati hidup dunia ini. Kita tidak tahu, kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Dan kita tidak akan pernah tahu seorang pun apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi dengan kita sebentar lagi. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman yang terakhir. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang tahu apa yang akan menimpa, yang akan terjadi pada dirinya besok. Karena kita tidak bisa memastikan. Manusia bisa merencanakan, manusia punya keinginan, tetapi apakah rencananya ataupun keinginan itu akan terwujud,
akan terjadi dalam kehidupannya kita tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, mari kita selalu berniat baik dalam hidup, menjauhkan hal-hal yang buruk, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk selalu melakukan hal yang terbaik yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan perlihatkan kebaikannya itu dan balasannya. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil zarah pun, maka Allah juga akan membalasnya. Allah akan memperlihatkan kejahatan sekecil apapun yang kita lakukan itu. Dalam surah Al-Isra Allah juga ingatkan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu pun juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Tidak ada hal yang merugikan kita seandainya kita terus berbuat baik, sekalipun orang tidak menghargai kebaikan kita. Teruslah berbuat baik sekalipun orang tak mengacuhkan kebaikan kita, karena kita berbuat baik bukan untuk dilihat orang. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji orang. Kita berbuat baik bukan untuk mencari keuntungan dunia. Kalau tidak mendapat keuntungan dunia, tidak usahlah berbuat baik, ini salah. Kalau tidak akan mendapatkan keuntungan dari seseorang, tidak perlu berbuat baik kepada orang itu, ini hal yang salah. Makanya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita yang berkaitan dengan manusia, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Barangkali kita tidak berdusta, tidak munafik kita kaum muslimin sidang Jumat. Apabila ada orang yang jahat kepada kita, secara manusiawi hati ini pasti marah. Kalau ada orang yang mengatakan orang berbuat jahat kepada dia, lalu dia tak marah, katanya dia bohong itu. Dia bohong sesungguhnya kalau dia mengatakan dia tidak marah. Manusia itu pasti marah di hatinya ketika disakiti, pasti tersinggung ketika dizolimi. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan membalas kejahatan itu dengan sesuatu yang buruk. Semarah apapun kita, sesakit hati apapun kita diajar oleh Rasulullah untuk terus bisa berbuat baik kepada orang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Memang tidak mudah, tetapi ini insya Allah akan menjadi ladang amal bagi kita. Kalau setiap kejahatan orang kita balas dengan kebaikan, ini akan menjadi anugerah yang baik, anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, menjadi ladang amal bagi kita. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, maka tak ada gunanya, tak ada manfaatnya sesungguhnya. Silahkan kalau kita ingin melaporkan seseorang yang berbuat jahat secara hukum, itu silahkan saja. Tapi kita tidak perlu secara pribadi kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Selesaikan semuanya dengan baik, selesaikan semuanya dengan cara-cara yang telah ditetapkan, dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, mari kita sama-sama menjalani kehidupan yang masih ada ini. Terutama di saat ini kita telah berada di ujung tahun 2024. Mudah-mudahan di akhir tahun ini menjadi waktu kita, fenomenal bagi kita, momen bagi kita untuk mengevaluasi diri kita kembali. Sudah hampir habis, berakhir 2024. Apakah hari ini sudah lebih baik dari hari yang kemarin? Ataukah hari ini masih sama dengan hari yang kemarin? Kita belum berubah menjadi orang yang lebih baik? Ataukah kita sudah mencoba untuk menjauhkan diri kita dari apa yang Allah larang dalam kehidupan kita untuk dilakukan? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah, membukakan hati kita, memberikan kepada kita kemudahan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan termasuk golongan orang-orang yang Allah cintai, Allah beri rahmat, Allah berkahi kehidupan kita, rezeki kita, keluarga kita, semuanya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن